Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Aisyah. Kali ini saya akan membahas tentang profil peserta dan unit kerja di mana tempat saya bekerja. Adapun intronya, saya akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama adalah profil instansi, yang kedua adalah tugas dan layanan di unit kerja, yang ketiga adalah refleksi diri. Kemudian profil instansi di mana saya bekerja yaitu di Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian Pekerjaan Umum dengan tugas utamanya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang meliputi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendungan, serta perumahan dan pemukiman. Adapun tujuan besar Kementerian Pekerjaan Umum yaitu untuk mendukung cita presiden kita yaitu Presiden Bapak Prabowo Subianto. Di antaranya yaitu satu, swasembada pangan. Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi, bendungan, dan bendung agar air untuk pertanian bisa tersedia, stabil, dan cukup. Yang kedua adalah pembangunan sarana pendidikan. Yang biasa kita tahu adalah sekolah rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum ikut turun tangan dalam membangun atau merenovasi sekolah, madrasah, sekolah rakyat, terutama di daerah yang infrastrukturnya kurang memadai. Dan yang terakhir adalah PU 608. Kita sering mendengar kata ini ya di antara warga PU. Apa sih PU 608 itu? Yaitu efisiensi investasi ICOR kurang dari 6, pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan pertumbuhan ekonomi 8% per tahun yang ditujukan untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Kemudian profil instansi, di sini saya sudah menampilkan struktur singkat dan posisi unit kerja saya, yaitu di bagian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, kemudian turun lagi ke Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, kemudian di situ ada bagian hukum dan komunikasi publik, yang dimana di bagian hukum dan komunikasi publik ada tim saya yaitu verifikasi produk hukum. Adapun tugas dan layanannya adalah yang pertama adalah peran di unit kerja sebagai bagian dari tim yang memastikan seluruh produk hukum di lingkungan Kementerian PU, khususnya di SDA, sesuai peraturan perundang-undangan, memiliki dasar hukum yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Yang kedua, layanan yang hadir, yaitu verifikasi dan review produk hukum berupa peraturan, keputusan, perjanjian kerjasama atau PKS. Yang kedua adalah pendampingan hukum dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Yang ketiga adalah penyediaan konsultasi hukum bagi unit-unit kerja terkait. Uh, Selanjutnya adalah standar layanan, yaitu kami memberikan kepastian hukum berupa produk hukum disusun sesuai regulasi yang berlaku. Yang kedua adalah kecepatan dan ketepatan, berupa pelayanan diberikan sesuai tenggat waktu tanpa mengurangi kualitas. Yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas, yaitu setiap proses dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah profesionalitas, yaitu layanan hukum didasarkan pada analisis objektif dan etika profesi ASN. Adapun tugas layanannya selanjutnya adalah kontribusi dalam tujuan besar instansi. Dengan menghadirkan layanan hukum yang kuat, saya mendukung penyediaan infrastruktur yang andal melalui dasar hukum yang jelas untuk setiap kebijakan dan program. Kemudian akuntabilitas dan tata kelola yang baik sehingga setiap pembangunan infrastruktur terlindungi dari potensi sengketa hukum. Selanjutnya adalah kepastian bagi investasi dan kerjasama sehingga pembangunan dapat berjalan lancar melalui PKS. Yang terakhir adalah pencapaian cita presiden karena seluruh pembangunan yang dilakukan Kementerian PU memiliki legitimasi hukum yang kokoh. Yang terakhir adalah refleksi diri. Yang pertama adalah ciri smart ASN yang sudah saya laksanakan berupa profesionalitas dan akuntabel, berupa menjalankan tugas verifikasi hukum sesuai aturan dengan teliti dan bertanggung jawab. Yang kedua ada melek digital, yaitu menggunakan teknologi informasi untuk mempercepat proses yang telah dan dokumentasi hukum. Yang ketiga adalah kolaboratif, berupa kerjasama dengan rekan tim dan unit terkait agar hasil verifikasi lebih komprehensif. Yang kedua, apa yang perlu saya tingkatkan yaitu penguasaan regulasi terbaru agar analisis hukum lebih cepat dan presisi.
Kemudian kemampuan komunikasi publik supaya hasil verifikasi bisa disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami oleh non-ahli hukum. Yang terakhir adalah hal sederhana apa yang saya lakukan di unit kerja, berupa membantu rekan kerja dengan membagi informasi atau ringkasan regulasi terbaru. Yang terakhir adalah menjaga kerapihan dokumen hasil verifikasi agar mudah ditelusuri kembali. Sekian presentasi dari saya.